Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Soleha dengan NIM 207220037 dari kelas Statis Biologi 3C. Video ini saya buat sebagai penjelasan materi respon dan adaptasi hewan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Aini Komaria Manurung, MSI. Let's go! Nah, di video respon dan adaptasi hewan ini kita akan membahas materi yang pertama, respon pada hewan, adaptasi dan aklimatisasi, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian respon. Respon adalah reaksi yang dilakukan hewan terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan, sehingga hewan tersebut akan melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungannya. Selanjutnya, macam-macam respon. Yang pertama, ada respon reversibel. Tipe respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks. Contohnya, perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Yang kedua, respon tak reversibel. Tipe respon tak reversibel selama ontogeni adalah proses perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Menurut Keindig pada tahun 1969, beliau mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, semu, adalah modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Sebagai contoh, RH atau kelembapan relatif yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh, sehingga hewan berdarah panas mampu bertahan pada iklim yang sangat hangat. Yang kedua, letal, adalah faktor lingkungan yang menyebabkan kematian, seperti misalnya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga, berarah, adalah faktor lingkungan yang menyebabkan orientasi tertentu. Misalnya, burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin, dan kembali ke utara pada saat musim semi atau panas untuk berkembang biak. Yang keempat, pengontrolan, adalah faktor tertentu yang dapat mempengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke reaksi. Sebagai contoh, suhu lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap metabolisme, sekresi, dan lokomosi hewan. Dan yang terakhir ada defisien. Defisiensi suatu faktor lingkungan pada habitat tertentu dapat mempengaruhi aktivitas atau metabolisme hewan. Adaptasi dan aklimatisasi. Adaptasi adalah perubahan dalam struktur fisik dan majemuk makhluk hidup yang dicapai oleh perubahan ruang hidup. Pada saat yang sama, aklimatisasi adalah respon fisik yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh perubahan bentuk organ pada hewan, yaitu yang pertama ada paru. Bisa dilihat di sini, yang pertama, paru bebek berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Sedangkan yang kedua, paru elang tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanannya yang berupa daging. Dan yang ketiga, paru ayam pendek, tebal, dan runcing untuk mematuk makanannya yang berupa biji-bijian. Contoh berikutnya adalah perubahan bentuk kaki pada hewan. Yang pertama, kaki burung kakatua untuk memanjat dan memegang makanan. Yang kedua, kaki ayam untuk mengais makanan. Dan yang ketiga, bentuk kaki burung elang untuk mencengkram mangsa. Yang keempat, kaki burung pipit untuk bertengger. Yang kelima, kaki itik yang memiliki selaput untuk berenang di air. Dan yang terakhir, kaki burung pelatuk untuk memanjat. Nah, yang berikutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Sebagai contoh, hewan ruminansia atau pemakan rumput memiliki rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding selulosa. Yang kedua,
Unta yang mempunyai kantung di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum ketika di padang pasir dalam waktu yang lama. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya adalah mimikri. Mimikri adalah perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat ia tinggal. Apabila bunglon tinggal di daun yang hijau, tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun. Hal ini menyebabkan bunglon terhindar dari pemangsanya. Yang kedua, autotomi. Autotomi adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya pada cicak. Ekornya yang lepas akan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih ke ekor tersebut, dan cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Selanjutnya, paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernapas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, hewan tersebut muncul ke permukaan air. Yang terakhir adalah hibernasi. Hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air, mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau, misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Nah, dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hewan. Hewan mengadakan respon terhadap perubahan kondisi lingkungannya tersebut. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dinyatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya. Respon tersebut berupa perubahan morfologi, fisiologis, dan tingkah laku. Respon hewan tersebut ada yang bersifat reaktif dan ada yang bersifat terpola, artinya berasal dari nenek moyangnya. Adaptasi umumnya diartikan sebagai penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi menunjukkan kesesuaian organisme dengan lingkungannya yang merupakan produk masa lalu. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi respon dan adaptasi hewan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.